Quran Surat Yunus ayat 40-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. Asbabun nuzul Quran Surat Yunus ayat 40-41. Ayat ini tidak memiliki sebab yang khusus. Tema surah ini antara lain membuktikan kebenaran Al-Quran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta isi kandungannya yang syarat dengan tuntunan, pedoman, dan arahan yang penuh dengan hikmah. Ayat ini juga mengingatkan kita sebagai generasi yang baru untuk tetap istiqomah dan konsisten di jalan kebenaran, karena kebenaran pasti menang. Isi dan kandungan ayat. 1. Di antara orang-orang musyrik ada yang meyakini kebenaran Al-Quran lalu bertaubat. Ada pula yang tetap dalam kemusyrikannya, meskipun mereka meyakini kebenarannya. 2. Dalam realitas kehidupan banyak kita jumpai orang yang menurut pandangan manusia terlihat berbuat baik, namun di dalam hatinya ternyata riya, pamer, dan ingin dipuji oleh manusia. 3. Menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganiaya diri dan menentang hukum-hukumnya termasuk dalam kategori perbuatan merusak di muka bumi. 4. Kewajiban Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung peringatan, janji, dan pokok-pokok ajaran yang menjadi pedoman hidup di dunia maupun di akhirat. 5. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka walaupun mereka tetap mendustakan Al-Quran dan menyekutukannya. 6. Setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing dan tidak dibebani dosa atau siksa atas kesalahan orang lain. Arti Quran Surat Yunus ayat 40-41. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Dan jika mendustakan kamu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 41. Sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat. 1. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan peringatan untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Berusaha melakukan perbaikan dan kemaslahatan, serta menjauhi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi. 3. Tetap bersemangat dan tidak berputus asa dalam berdakwah. 4. Tidak menggunakan cara paksa dan ancaman apalagi kekerasan dalam menjalankan dakwah. 5. Tetap menjaga kesantunan dalam bertutur kata dan bertindak, meskipun orang yang kita ajak menolak ajakan tersebut. Kajian hadis tentang toleransi. Haddatsana Adamu haddatsana Syu'batu haddatsana Amru bin Murrata qala sami'tu Abdurrahman bin Abi Layla qala kana Sahdu bin Hunayfin wa Qaisu bin Sa'din qa'idaini bil Qadisiyati فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة فقالا إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له إنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا. Arti hadis. Telah menceritakan kepada kami Adam, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Amru bin Murrah berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Abu Layla berkata, suatu hari Sahal bin Hunayf dan Qais bin Sa'ad sedang duduk di Qadisiyah.
Lalu lewatlah jenazah di hadapan keduanya, maka keduanya berdiri. Kemudian dikatakan kepada keduanya bahwa jenazah itu adalah dari penduduk asli atau dari ahlu zimmah. Maka keduanya berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah jenazah lewat di hadapan beliau, lalu beliau berdiri. Kemudian dikatakan kepada beliau bahwa itu adalah jenazah orang Yahudi. Maka beliau bersabda, bukankah ia juga memiliki nyawa? Isi dan kandungan hadis. Nabi Muhammad SAW memberi contoh cara menghormati jenazah dengan berdiri. 2. Perintah menghormati orang lain yang sudah meninggal dunia. 3. Perintah menghormati orang lain meskipun berbeda keyakinan atau toleransi. 4. Berdiri merupakan salah satu cara menghormati jenazah yang sedang lewat. 5. Pemeluk agama Yahudi dan agama lain juga sama-sama manusia yang harus dihormati secara wajar. Pengertian toleransi. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya menanggung atau menahan. Sedangkan makna dalam konteks pergaulan bermasyarakat adalah jika membiarkan orang-orang yang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan tersebut, karena mengakui hak kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Batas-batas toleransi. 1. Setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadah dengan cara tersendiri yang dibebankan serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluknya. 2. Toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan dari sikap keberagaman dalam pergaulan hidup antara orang yang tidak seagama dalam masalah-masalah kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Pengertian menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan adalah sikap mental dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, ekonomi, keturunan, ras, suku, dan perbedaan agama. Hal-hal yang dapat menciptakan kerukunan. 1. Silaturahmi dengan keluarga dan tetangga. 2. Tolong-menolong antar sesama. 3. Menghormati dan menaati aturan-aturan yang dibuat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. 4. Saling menyayangi dan mengasihi antar sesama. Manfaat menjaga kerukunan. 1. Terciptanya stabilitas nasional. 2. Dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. 3. Terhindar dari perpecahan. Agama melarang adanya perpecahan, bukan perbedaan.